Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mau sedikit berbagi review, unboxing, cara setting, dan hasil rekaman kamera pada SmartCam Imoyu Ranger 2 CD. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita unboxing dulu SmartCam ini. Oke, seperti biasa yang kita dapat adalah kitab-kitab panduan untuk setting. Selanjutnya kita dapat device kamera, lalu power adaptor, screw pusar, mal untuk mounting, lalu bracket mounting, kabel power. Oke, itu aja yang kita dapat ya. Ini dari segi desain cukup bagus ya teman-teman, dibandingkan Imoyu Ranger 2D. Ini terlihat lebih kekar. Kalau yang 2D itu lebih imut dia bentuknya, kalau ini terlihat lebih kekar. Pada kamera ini bagian depan ada lensa, lalu seperti biasa bagian bawah ada slot micro SD, sebelah kanannya ada tombol reset, dan bagian depan sini ada juga LED inframerah ya. Lalu ini ada lubang mic. Oke, pada bagian samping kanan kiri kosong, tidak ada apa-apa, hanya desain saja seperti ini. Bagian belakang ada lubang untuk speaker, dan bagian bawah ada slot micro USB. Ini enggak ada port LAN-nya ya. Kalau seri 2D dia ada port LAN, jadi bisa tanpa WiFi dia masuk ke router jaringan atau switch NAT pada jaringan rumah kita. Kalau seri ini dia wajib melalui WiFi router rumah kita, atau tethering juga bisa, tethering HP atau modem. Baik, selanjutnya kita coba setting kamera ini ya teman-teman. Oke, pertama kita pasang dulu micro SD sebelah sini. Lalu selanjutnya kita nyalakan kamera ini. Oke, setelah nyala pastikan indikator warna hijau nyala berkedip seperti ini ya. Oke, selanjutnya siapkan Android, buka Play Store, lalu cari aplikasi Imo Live ini, lalu install. Karena saya sudah install, kita langsung buka. Nah, setelah terbuka, jangan lupa daftarin akun dulu ya. Setelah bikin akun, ini karena saya sudah bikin akun, maka selanjutnya kita tambahkan kamera. Tambahkan kamera pada pojok kanan atas tanda plus, kita klik tambah, lalu pindai kode QR.
Kode ini terdapat pada bagian belakang kamera. Kita scan dulu. Oke, setelah ini kita klik lanjut. Klik lanjut lagi. Jangan lupa WiFi nyala ya, teman-teman. Nah, pada tahap ini handphone kita sedang mencoba terkoneksi dengan WiFi perangkat IMOU yang berawalan DAP ini ya. Oke, klik sambungkan. Oke, setelah tersambungkan, lalu kita koneksikan kamera ke WiFi rumah kita. Klik WiFi rumah kita, isikan password WiFi rumah kita, lalu klik lanjut. Nah, pada tahap ini kamera sedang mencoba terkoneksi dengan WiFi rumah kita. Setelah kamera terkoneksi dengan WiFi rumah kita, lalu kita beri nama pada kamera, misal FPC Office, lalu pilih wilayah. Pilih wilayah sesuai dengan lokasi kita, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke, klik OK. Oke, selanjutnya klik lanjut. Lalu pilih lokasi kamera kita diletakkan ya, misal toko. Klik selesai. Lalu klik lewati atau nanti saja. Ini untuk pengaturan cloud ya. Jadi penyimpanan kita langsung ke cloud. Klik nanti. Oke, sudah masuk ke dalam aplikasi kita. Lalu kamera kita coba buka ya. Pembaruan perangkat, lewati saja atau klik memperbarui juga boleh. Kalau saya pilih tidak sekarang, kita lewati dulu. Nah, ini hasil settingan kita tadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya masuk ke pengaturan kamera. Untuk pengaturan kamera, kita masuk ke dalam setting pojok kanan atas, kita klik. Nah, setelah masuk, kita masuk ke detection. Nah, pada deteksi ini ada pilihan deteksi gerakan. Kalau defaultnya dia checklist, oke. Deteksi manusia, checklist oke. Nah, ini pelacakan cerdas. Kalau pelacakan cerdas ini nanti kamera mengikuti gerakan di depannya ya. Kita coba klik oke. Pelacakan cerdas. Oke, kita coba. Nah, misal ada pergerakan di depan kamera, dia bakal mengikuti gerakan itu. Ini ke atas, ke bawah juga sama. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi dia ngikutin gerakan terus. Kalau ada pergerakan di depan kamera, dia bakal ngikuti. Itu bisa diaktifkan di bagian deteksi. Oke, selanjutnya masuk ke penyimpanan perangkat. Nah, pada penyimpanan perangkat ini jangan lupa klik format agar micro SD terdeteksi di perangkat smart cam kita. Ini hanya untuk meyakinkan saja ya.
Oke, klik kembali. Setelah diformat, selanjutnya masuk ke aturan penyimpanan lokal. Nah, pada pengaturan ini, kualitas video pastikan pada definisi tinggi agar gambar yang terekam atau gambar yang muncul nanti lebih tajam. Oke. Selanjutnya perekaman terjadwal. Perekaman terjadwal ini bisa kamu atur kalau kamu pengen smartcam kita merekam di hari tertentu, jam tertentu. Ini bisa kita atur satu-satu per hari, jam tertentu ya teman-teman. Misal hari Minggu aku mau smartcam merekam pada pukul 1 sampai pukul 5. Ini bisa kita atur di sini. Klik jamnya, lalu atur pada pukul 1 sampai pukul 5 pagi. Klik OK. Lalu klik menyimpan. Nah, ini pada hari Minggu smartcam kita bakal merekam mulai pukul 1 sampai pukul 5 pagi. Ini bisa diatur per hari dan jam tertentu ya teman-teman. Tapi kalau pengen merekam keseluruhan, nggak usah di setting bagian ini. Selanjutnya ke pengaturan HDR. Pada pengaturan HDR ini bisa kamu aktifkan jika kamera kamu menghadap cahaya yang lebih terang, misal menghadap jendela atau menghadap halaman langsung gitu yang lebih terang. Ini bisa kamu aktifkan supaya gambar lebih bagus. Tapi kalau di dalam ruangan mungkin nggak perlu ya. Oke, kembali. Lalu selanjutnya masuk ke lagi bagian bawah ini gambar baut ya. Klik lagi dan langsung menuju ke rotasi gambar. Nah, ini rotasi gambar bisa kamu aktifkan jika kamera kamu terpasang secara terbalik di atas atau langit-langit. Jadi ini perlu diaktifkan agar gambar yang muncul nanti bisa secara terbalik. Nah, ini kalau kondisi kamera kita posisi berdiri normal, dia akan jadi terbalik. Tapi kalau kamera dipasang di langit-langit, dia bakal jadi normal. Misal kamera saya balik seperti ini, nah ini nanti jadi gambarnya seperti ini, normal. Selanjutnya masuk ke hasil rekaman video. Oke, ini adalah hasil video ruangan dengan kondisi penerangan. Cukup bening ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba kondisi ruangan dengan tanpa penerangan. Kita coba matikan lampu dulu. Nah, ini dia teman-teman. Ini kondisi ruangan dengan tanpa penerangan. Oke, mungkin cukup sekian saja video dari saya. Review, unboxing, cara setting, dan hasil rekaman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.